Ibu? Alhamdulillah baik. Luar biasa hari ini ya. Terlihat dari auranya luar biasa hari ini. Oke, baiklah, sebelum kita melakukan observasi di kelas Bu ya, nanti saya akan membuat beberapa pertanyaan nantinya untuk persiapan Bu melakukan observasi. Tentunya sebagai modal untuk sikap kepercayaan Ibu dan juga nantinya untuk kepercayaan dalam mengajar dan juga mengikuti langkah-langkah pembelajaran agar terlaksana sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan. Baiklah Ibu, saya akan bertanya sebelum melakukan observasi, tujuan untuk pembelajaran ini kira-kira apa tujuan pembelajarannya? Tujuannya kan karena saya mengambil mata pelajaran IPAS, saya memberikan tujuan kepada peserta didik, yaitu yang pertama menggurungkan bagian-bagian sistem pernapasan pada manusia dengan benar. Kemudian yang kedua itu mensimulasikan atau membuat model paru-paru sederhana secara berkelompok. Tujuannya adalah salah satunya membuat model paru-paru sederhana. Iya. Kemudian dari sana, dari tujuan tadi, kira-kira area pengembangan untuk pembelajaran ini apa sih yang akan dikembangkan nantinya? Areanya kan untuk pembelajaran ini yang pertama itu konten, karena kita memberikan materi terhadap murid tentang sistem pernapasan manusia, kemudian ada prosesnya, kemudian yang terakhir itu keterampilannya, jadi membuat model paru-paru sederhana. Jadi ada dua, ada konten dan proses ya. Jadi dalam proses tadi nanti ada menghasilkan produk. Jadi dalam prosesnya nanti ada bagaimana cara membuat ya, tapi melakukan itu percobaan dengan barang bekas kan. Dalam proses ya. Iya, proses. Kemudian hasilnya ya dari barang bekas tadi yang botol, kemudian balon dibaharkan ya, membuat model paru sederhana. Luar biasa ya. Nah, kemudian dari situ strategi apa sih yang nanti akan Ibu pakai dalam kegiatan observasinya? Strategi yang saya ajarkan di kelas itu, saya kan membuat pembelajaran secara berdiferensiasi. Artinya pembelajaran yang saya lakukan itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi mereka sesuai bakat minatnya, mereka ada yang suka belajar menggunakan game, HP dan lain sebagainya. Kemudian ada yang hanya melihat saja atau audio juga, sama kinestetik. Mereka suka gerak-gerakan bekerjanya dengan gerak-gerak. Jadi yang nantinya dipakai adalah metode pembelajaran berdiferensiasi. Luar biasa ya. Jadi di sana Ibu katakan tadi untuk memenuhi minat, bakat dan potensi anak di kelas. Nah, kemudian setelah menggunakan strategi berdiferensiasi ini, bagaimana Bu asesmen atau penilaian di kelas tersebut? Asesmennya kemarin tuh dengan membuat model paru-paru secara berkelompok. Ada yang visual, mereka dengan melihat gambar kan, mereka mencari materi. Kemudian saya tayangkan video bagaimana cara membuat model paru-paru sederhana. Kemudian ada yang menggunakan audio juga, mereka mendapatkan lewat game, laptop dan lain sebagainya. Kemudian juga mereka suka membuat model paru sederhana. Nah, kemarin mereka secara berkelompok diberikan tugas, ada 3 kelompok. Setelah hasil akhirnya mereka sama, cuma cara mendapatkan informasi materi mereka beda-beda. Kemudian setelah mereka sudah selesai mengerjakan membuat model paru sederhana, mereka diminta untuk mensimulasikan, mempraktekkan secara berkelompok bergiliran untuk maju ke depan. Kemudian kelompok yang satu bisa menanggapi terhadap demonstrasi kelompok visual. Jadi penilaiannya ini kalau menurut Ibu tadi berarti ada yang pertama dari sikap, dari kelompok, kolaborasi. Mereka dinilai secara berkolaborasi, apakah mereka aktif terhadap kelompok tersebut. Kemudian penilaian berikutnya apakah ada untuk penilaian sama soal? Ya, itu terakhir itu penilaian kognitif individu, soal ada pilihan ganda 10 soal tentang sistem pernapasan pada manusia. Jadi ada 2 ya, penilaian secara afektif dan kognitif afektif tadi. Dari sikap diambil dari ketika mereka bekerja kelompok. Kemudian penilaian akhir yaitu berbentuk tes ya. Soal untuk mengetahui sebagai seberapa besar pengetahuan mereka tentang
sistem pernapasan manusia. Kemudian nih, terakhir pertanyaan saya, kira-kira kelas berapa nih yang akan Ibu observasi? Observasi kemarin saya memakai kelas 5 karena saya ngajar di kelas 5. Oh, biasa ya, jadi sesuai dengan kelas yang Ibu jalani sekarang. Iya. Baiklah Ibu, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan atau saya tanyakan. Semoga bisa berjalan lancar ketika observasi nanti. Amin. Mudah-mudahan Bapak juga sukses selalu. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak ada ya, mungkin ini langsung saja kita melakukan observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu mintakan kepada Raida untuk memimpin doanya. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Raida yang sudah memimpin doa kita agar apa yang kita pelajari hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Oh ya, kemana mereka? Sakit. Oke, kita doakan ya teman-teman pian yang tidak hadir hari ini karena sakit. Semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk memupuk rasa nasionalisme kita pagi ini agar selalu bersemangat kita mencintai tanah air kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Terima kasih, silakan duduk kembali. Siswa kelas 5B apa kabar? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar dengan seksama, siswa kelas 5B semuanya. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik, Siap mengajari kita semua. siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami bisa ambil fokusan kami. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5, Siap belajar. tepuk fokus. Mari mendengar, mengingat. Oke, terima kasih. Nah, dengan tadi ya, kita sebelum belajar bersemangat dulu mengenai tepuk fokus. Oke. Ibu minta berdiri lagi untuk menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Bisa semuanya? Oke. Semuanya berdiri. Ya, dengan ketukan lagu Profil Pelajar Pancasila. 2 kali ya, Nak. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri. Kreativitas bernama kritis, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri. Kreatif dan
Terima kasih, duduk kembali. Luar semangat. Ya, luar hebat ya. Anak-anak ibu, terima kasih. Hari ini kita pelajaran apa nak hari ini? IPAS. Materi kita apa? Ya, pernapasan. Nah, kemarin sudah Ibu ajarkan tentang pernapasan. Coba kalian ilustrasikan, kalian coba masuk ke udara yang masuk keluar lewat hidung pian. Coba kalian rasakan. Nah, sudah kalian rasakan? Nah, itu artinya yang namanya apa, nak? Bernapas. Artinya udara yang masuk dan keluar lewat hidung kita itu namanya bernapas. Apakah masih ingat apa itu bernapas? Boleh angkat tangan ya? Menghirup oksigen O2 dan mengeluarkan karbon dioksida CO2. Oke, kata Dewa, bernapas artinya menghirup udara oksigen dan mengembuskan karbon dioksida atau CO2. Ada lagi jawaban teman yang lain? Oke? Udara, menghembuskan karbon dioksida CO2 dan uap air. Oke, ada lagi yang mau pengen jawab? Ya? Menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida dan uap air. Oke, terima kasih tepuk tangannya atas jawaban teman kalian. Ya, oke. Jadi yang namanya bernapas itu artinya menghirup udara O2 dan menghembuskan karbon dioksida. Ya, atau uap air. Kita hari ini belajar IPAS yaitu tentang pernapasan manusia. Pernahkah kalian melihat orang bernapas? Bagian tubuh mana yang ikut bergerak? Pernahkah? Pernah. Ya, apa yang bernapasnya? Siti Adijah? Perut dan dada. Oh, perut dan dada. Katanya pernah lihat orang bernapas yang bergerak perut dan dada. Kemudian yang selanjutnya, mengapa bernapas itu penting? Ada yang bisa menjawab? Oksigen untuk bernapas. Oh, itu jawabannya. Kita apresiasi ya jawaban dari teman kalian. Mengapa bernapas itu penting? Karena kita perlu menghirup udara oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Pernahkah kalian meniup sebuah balon? Apa yang terjadi pada balon? Apa Pak Eka? Kerasi suaranya. Balonnya? Nah, balonnya membesar katanya. Saat meniup pipi sakit. Nah, dengan kalian merasakan pernah meniup balon, apa yang terjadi pada dalam tersebut? Nah, itu berkaitan dengan pelajaran kita pada hari ini, yaitu proses pernapasan manusia. Oke. Ini. Nah, tadi kan pengertiannya sistem pernapasan pada manusia, bernapas adalah proses menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air. Ya, bagian-bagian pada sistem pernapasan kita itu ada hidung, paring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Artinya, yang pertama proses menghirup. Menghirup apa tadi, Nak? Oksigen, O2, yaitu namanya inspirasi. Nah, kemudian yang kedua yaitu prosesnya apa? Menghembuskan atau mengeluarkan apa? Karbon dioksida atau CO2 dan uap air. Oke, lanjut. Ada di ujung-ujung ini namanya alveolus. Nah, nih ya. Ada alveolus. Alveolus itu apa, Nak? Tempat terjadinya pertukaran antara oksigen O2 dan karbon dioksida CO2. Iya, mantap, luar biasa. Jadi yang namanya alveolus adalah, tepuk tangannya. Alveolus adalah tempat pertukaran antara gas O2 dan karbon dioksida. Terima kasih kepada anak ibu. Nah, ini gambarnya ya. Ini gambar alveolus. Gelembung-gelembung, tipis lembab. Ini. Nah, ada dua jenis pernapasan. Pernapasan apa aja, Nak? Pernapasan dada dan pernapasan perut. Paham di sini anak-anak ibu ada yang ditanyakan mengenai sistem pernapasan manusia, bagian-bagian pernapasan manusia dengan tepat. Paham fungsi-fungsinya? Oke, kalau paham anak-anak ibu, ini ada LKPD ya. LKPD yang pertama ibu bagikan dulu. Ada yang ditanyakan dulu sampai di sini?
Tidak ada? Paham semuanya? Oke, kalau paham, ini LKPD ada 2 ya yang Ibu berikan. Tapi kalian kerjakan yang LKPD 1 dulu secara berkelompok. Nanti pian diskusikan ya. Oke, itu LKPD sudah Ibu bagi ya. Sudah Ibu bagi cara kerjanya nanti kalian yang namanya LKPD itu lembar kerja peserta didik. Jadi LKPD itu Ibu bagi 2. Kan tadi ada tujuannya ada 2. Jadi LKPD-nya Ibu bagi 2. Ini LKPD yang pertama dulu. Tolong pian lihat, buka di LKPD-nya yang sudah Ibu bagi. Nah, di sini Ibu tampilkan lewat karton. Di sini nanti kalian Ibu kasih tadi kelas klip. Pian tempel nanti di sini urutan yang mana yang lebih dulu. Kita di sini menyusun alat-alat pernapasan manusia secara tepat atau benar ya. Nah, nanti pian coba lihat di situ LKPD pian, tulis di kertas klip. Nanti Ibu kalau sudah kalian selesai nanti boleh maju untuk menempelkan urutan mana saja yang benar tentang pernapasan pada manusia. Silakan boleh dikerjakan. Ibu beri waktu 2 menit. Ya, 1 atau 2 menit ya. Silakan boleh dikerjakan. Silakan kalian tulis di tempel pian lah. Pian kerjakan itu ada cara kerjanya. Kemudian setelah pian mengurutkan dengan benar di LKPD pian, nanti pian kalau Ibu minta suruh menempel, nanti pian tempel ya. Ada instruksi dari Ibu. Di situ ada soal yang kedua. Setelah pian tempelkan dengan benar, ada situ pian dengan bahasa pian sendiri, pian demonstrasikan di sini. Nanti ada perwakilan kelompok saja ya yang Ibu tunjuk ya untuk pernapasan, bagaimana sih alur-alur pernapasan yang benar, nanti pian sampaikan di muka, itu perwakilan kelompok saja Ibu minta nanti. Oke, silakan dikerjakan dulu. Sudah selesai? Sudah, oke. Kalau sudah, kelompok kinestetik coba, karena kinestetik kan biasanya suka gerak-gerak ya. Coba tempelkan urutan mana yang benar di sini. Coba teman yang lain perhatikan dulu. Kalau sudah, diperhatikan dulu temannya. Apakah benar dia menempel urutan? Ya, terserah pian. Ya, satu-satu boleh. Atau gantian dengan temannya. Kelompok kinestetik. Yang teman lain tolong diperhatikan. Karena kinestetik kan adalah, ini gaya belajarnya ada 3 kita ya. Ada audio, kelompoknya ada visual, ada kinestetik. Karena kinestetik senang bergerak mereka, maka Ibu tunjuk kelompok kinestetik untuk menempel. Oke. Terima kasih kepada kelompok kinestetik, kita beri tepuk tangan ya. Oke, terima kasih ya, semangat, luar biasa. Coba kita lihat pekerjaan. Ada kesulitan? Muatan, dirapikan, diratakan ya, diratakan. Apa? Ya, masih udara tuh berarti harus benar-benar ini. Dicoba pian tiup ya, balonnya kalau nya ditiup ada ngembang berarti ada celah udara masuk tuh. Kalau ini apa namanya? Sudah selesai? Oke, ditunggu dulu ya. Nanti kalian jelaskan ya. Setelah kalian membuat model paru-paru, pian jelaskan ibaratnya apa. Kan yang namanya kita membuat model paru-paru sederhana, yaitu dengan apa? Botol plastik. Sudah ya? Oke. Kalau sudah duduk yang rapi. Oke. Kalau sudah, tepuk semangat. Oke, terima kasih. Masih semangat? Oke. Ini gaya belajarnya Ibu bagi 3 ya. Karena ada audio yang suka menggunakan dengan laptop atau HP, dia mencari bahan-bahan untuk membuat model-model pembelajaran. Kemudian ada visual juga, visual dengan buku-buku atau gambar-gambar yang mereka dapatkan untuk membuat model sederhana. Kemudian estetik, mereka senang dengan membuat-buat gambar ya, dengan gerak keterampilan mereka lebih suka. Oke?
Siapa yang mau maju? Siapa yang siap untuk mempresentasikan? Oke, kelompok audio, silakan maju. Oke. Saat kita menghembuskan napas melalui sedotan ke dalam dua balon kecil, kita sedang meniupkan udara ke dalam balon tersebut. Dua balon yang diibaratkan sebagai paru-paru mengambang karena otot diafragma berkontraksi. Nomor 3. Setelah kami lepaskan tarikan kantong kresek yang berada pada bagian bawah alat, buat memiliki komponen-komponen utama yang mempresentasikan bagian-bagian penting dari paru-paru manusia seperti balon. Senang mendengar ya. Oke, bagus sekali cara kerjanya. Ini bagaimana cara kerjanya? Ini apa? Sedotan sebagai apa? Trakea. Trakea, kemudian Balonnya sebagai paru-paru. oh iya. Kemudian Botolnya botol. sebagai rongga dada. Oke, saat dia mengemiskan ini. Oh, berarti saat dia menghirup udara. Untuk kelompok audio sudah maju, kita beri tepuk tangannya. Oke. Sekarang kelompok siapa lagi yang bersiap, yang sudah siap untuk maju? Silakan, terima kasih. Kelompok visual dulu ya. Oke. Presentasikan Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan akan mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Yang terjadi pada kedua balon kecil setelah kami menghembuskan napas atau udara melalui sedotan udara masuk ke dalam balon sehingga menyebabkan balon mengembang. 2. Setelah kami tarik kantong kresek yang berada pada bagian bawah, kedua balon yang diibaratkan sebagai paru-paru mengembang karena memperlihatkan kerja diafragma yang berkontraksi dan akhirnya udara masuk ke paru-paru. Udara dalam paru-paru mengempis karena udara dikeluarkan melalui hidung. Sekian, terima kasih. semuanya untuk kelompok visual ya. Bagaimana bagus sekali nih hasilnya. Cara ini apanya? Bisa diterangkan cara kerjanya. Saat ini Ibu tarik ini anggap bernapas berarti paru-parunya mengembang ya. Oke. Setelah Ibu kembangkan lagi berarti balonnya mengempis. Ini ibaratkannya apa nak? Oke ya. Dari sapan. Oke, terima kasih kepada kelompok visual. Terakhir kelompok kinestetik silakan maju. Oke. Pada saat kami menghembuskan napas melalui sedotan udara masuk ke dalam balon kecil tersebut, sehingga menyebabkan balon mengembang. Setelah kami amati plastik kresek pada bagian bawah, kami tarik akan menyebabkan kedua balon tersebut mengembang atau terisi. Udara 02 masuk lewat hidung. Trakea bagian sedotan ini melambangkan trakea, lalu masuk ke percabangan trakea yaitu bronkus. Dan di bronkus masuk ke bronkiolus. Cabang-cabang. Boleh? Ini ibaratkannya apa? Ibaratkannya apa ini? Kalau ini apa diibaratkannya? Kalau ini diibaratkan apa? Kalau sedotan ini diibaratkan apa? Trakea. Trakea, kemudian Kemudian yang balon ini diibaratkan sebagai paru-paru. ya, coba kalian kerjakan. Bisa kalian kerjakan saat ini ditarik bagaimana? Plastik bawahnya ditarik maka akan apa? Balon akan mengembang. Ya, saat dilepas. Saat dilepas, kedua balon tersebut akan mengempis. Oke. Terima kasih. Ada yang ingin menanggapi kelompok lain? Kelompok lain ada yang menanggapi? Nggak ada Pak? Nggak ada? Oke, kita beri tepuk tangannya untuk kelompok kinestetik. Oke, silakan. Terima kasih. Tadi kalian sudah membuat model paru-paru sederhana ya. Ibu juga buat. Sedotan ini kita ibaratkan trakea ya. Trakea ini bercabang. Nah, bercabang dua. Bercabang yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Yaitu ibaratkannya ini ada paru-paru. Ya, balonnya akan mengembang. Nah, anak-anak, jadi ini adalah model alat pernapasan sederhana. Udara masuk lewat hidung, ya. Yang akan diteruskan lewat trakea. Bagian sedotan ini melambangkan trakea. Jadi yang namanya bernapas tuh bernapas itu sangat penting bagi kita. Karena bernapas itu udara kita gratis. Kita mendapatkannya dari mana? Dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Kita mendapatkan udara secara gratis. Bayangkan. Makanya kita harus banyak menanam pohon. Kenapa? Karena di pohon itu banyak menghasilkan oksigen yang kita hirup tadi. Oke?
sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini ya. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih kalau ada sesuatu yang kurang disenangi, mohon maaf ya. Mudahan ilmu yang diajarkan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Minggu depan akan kita pelajari tentang gangguan dan cara kerja untuk merawat. Oke, sudah paham semuanya? Oke, kalau sudah paham dan jelas mengerti, ini ada tugas ya, tugas terakhir kalian itu tugas individu menjawab pertanyaan yang pelajaran yang kita pada hari ini. Tolong ya dikerjakan ya. Ini per individu, oke, silakan kerjakan. Silakan kalian kerjakan ini. Oke, dah. Ya, silakan kalian kerjakan ya, soalnya itu ada 10 pilihan ganda. Silakan kalian kerjakan, tulis namanya. Silakan kalian kerjakan, tulis namanya ya. Itu ada 10. Nanti kalau sudah silakan kumpul kepada ibu ya. Kalau sudah kumpulkan ke tempat ibu. Silakan kerjakan. Sudah semuanya? Oke, kalau sudah silakan kumpul per kelompok. Ya, kumpulkan ke per kelompok. Kemudian kasih ke ibu ya. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak sudah bekerja sama kepada Ibu. Terima kasih atas semuanya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan baca doa istirahat. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, Pak Yasin baik hari ini. Bagaimana yang Pak Yasin? Alhamdulillah sangat luar biasa juga Bu. Hari ini saya sangat bersemangat dan antusias sekali untuk pendampingan kali ini. Oke. Baiklah Ibu, sebelum kita melaksanakan percakapan kita kali ini pasca observasi ya, observasi yang telah Ibu laksanakan di kelas sebelumnya yang saya mengamati. Baiklah Ibu, bagaimana sih perasaan Ibu saat melaksanakan observasi yang telah dilakukan kemarin? Alhamdulillah dengan melaksanakan pembelajaran kemarin tuh saya ngajarnya di kelas 5 kan, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Itu alhamdulillah luar biasa, ada kemajuan pada pembelajaran tersebut. Ya. Untuk perasaan Ibu senang atau sedih atau seperti Alhamdulillah apa? senang. Senang, luar Iya. biasa Bu ya saat Iya. melaksanakan. Kalau untuk perasaan siswa saat mengikuti pembelajaran seperti apa Bu? Iya, perasaan siswa senang ya, mereka aktif, Hmm. kreatif, antusias terhadap pembelajaran tersebut. Luar biasa, jadi ada perasaan senang antara guru dan murid Bu ya. Iya. Alhamdulillah luar biasa. Oke Bu, dalam pelaksanaan observasi ini apa sih area pengembangan yang telah Ibu laksanakan kemarin Bu? Area pengembangan yang saya ajarkan kan yang namanya diferensiasi itu artinya saya memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan bakat minat murid. Di sana saya memberikan pembelajaran konten, kemudian ada prosesnya, kemudian ada produk. Ya produk itu kan keterampilan. Kalau prosesnya kan saya bagi anak itu beberapa 3 bagian menjadi 3 kelompok, yaitu ada yang namanya visual, kemudian ada audio sama kinestetika. Itu yang untuk prosesnya. Kalau konten kan materi yang saya ajarkan lewat lewat PPT kemarin ditampilkan anak-anak itu. Jadi keterampilannya itu membuat model paru-paru sederhana karena saya mengajarkan anak tentang IPA sistem pembelajaran manusia. Wah, menarik sekali Bu ya. Iya. Area pengembangan yang dikembangkan adalah produk dan keterampilan. Iya. Keterampilan itu yaitu ada produk tadi ya. Iya. Nah, keterampilan itu
bagaimana sih Bu siswanya ketika melaksanakan? Apakah ada maksudnya tuh kendalanya atau mungkin siswa itu merasa sulit Bu? Oh iya, kebetulan karena saya produk ya, hasil akhirnya produk itu setiap kelompok itu sama. Pokoknya mereka menghasilkan model paru-paru sederhana, tapi cara si anak itu mendapatkannya beda-beda. Ada yang menggunakan audio kan, gadget, laptop dan lain sebagainya. Kemudian visual mereka melihat gambar, mendengarkan, melihat gambar-gambar. Kalau kinestetik kan mereka dengan cara bergerak-gerak melihat juga, ya ada simulasinya. Nah, mereka senang bekerja, itu yang kinestetik. Tapi hasil produk akhirnya mereka sama membuat model paru-paru sederhana. Cuma cara kerjanya mereka mendapatkan dari mana. Tapi saya putarkan lewat YouTube video untuk bagaimana cara mereka membuat model paru-paru sederhana. Oh, iya. Jadi dalam area pengembangan keterampilan tadi yang dijelaskan, siswa bisa melihat video, cara membuatnya, cara membuatnya sehingga keterampilan tersebut bisa dilaksanakan dengan sesuai dengan harapan Ibu. Kalau begitu Bu, nah strategi atau langkah metode seperti apa yang Ibu laksanakan di kelas yang menggunakan metode berdiferensiasi ini Bu? Ya, mereka kan tadi dibagi yang mereka kan yang mana senangnya audio mereka, tapi tetap saya tayangkan ya audio. Mereka suka melihat di situ, lihat video mereka lagi. Kemudian yang visual tadi mereka lihat dengan gambar, buku-buku, materi yang evaluasi. Kemudian kinestetik tadi mereka suka bikin kan, yang kinestetik itu juga senang membuat sesuatu itu. Jadi strategi yang Ibu lakukan ya seperti pembagian yang seperti tadi dijelaskan ya. Di sebelumnya di area pengembangan ada strategi berdiferensiasi dengan mengelompokkan anak-anak. Jadi yang dijelaskan ada yang audiovisual, ada yang kinestetik, dan juga ada satu audio saja ya. Audio ada 3 ya. Nah, dari strategi yang Ibu laksanakan berdiferensiasi tadi, apakah ada hambatan atau tantangan yang Ibu temui dalam pelaksanaan observasi tersebut? Ya, yang jelas ada ya prinsip tantangan yang kita hadapi dalam setiap pembelajaran, tapi kita berusaha untuk mencari bagaimana melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu. Saya cari lewat YouTube kemarin itu, apa sih berdiferensiasi itu? Ternyata kan kita harus memberikan pembelajaran kepada murid itu harus ada, kita pilih salah satu, yaitu metodenya dengan cara berdiferensiasi. Ya, tantangannya karena kita belum menguasai kan apa itu berdiferensiasi, mulai kita cari YouTube, cari media-media lain, baru kita praktekkan ke kelas. Jadi tantangan yang ditemukan satu, yang pertama adalah referensi guru untuk menerapkan teori itu, mengimplementasikan di kelas. Nah, kemudian selain daripada itu, adakah tantangan mungkin ketika mengajar berhadapan dengan murid atau muridnya apa? Ya, ada. Setelah diimplementasikan di kelas kan, setelah gurunya sudah cari-cari ini, kemudian kita terapkan di kelas, itu ada anak mungkin yang lebih aktifnya luar biasa. Ada yang diam, ada yang diam, ada yang aktif, mereka bersemangat, ada juga yang mereka diam aja. Nah itu. Jadi dari segi tantangan dari guru, kemudian dari siswa dari siswa tadi ada yang terlalu aktif, ada yang diam, ada yang sangat antusias. Terus bagaimana sih Ibu solusi atau bagaimana cara mengatasi anak-anak yang terlalu aktif dan diam ataupun antusiasnya agar pembelajaran tersebut bisa tersampaikan dengan sesuai arahan Ibu, Bu? Pertama kan dulu anaknya kita cari dulu kenapa anak ini diam aja. Jadi dicari dulu kenapa anak ini diam. Oh, ternyata mereka kurang fokus. Jadi saya adakan dulu ice breaking. Jadi anak-anak itu terfokus terhadap pembelajaran, mereka senang. Jadi ice breaking saya lakukan. Jadi anak yang tidak fokus menjadi fokus. Kemudian kalau yang anak yang aktif kan juga mereka lebih motivasi. Nah, mungkin dari itu Bu ya, saya bisa
mengambil percakapan tadi adanya ice breaking, Ya. sehingga menimbulkan fokus pada siswa ya, Iya. dengan ice breaking Kan tadi. ya menambah media dan lain sebagainya itu juga. Nah, kemudian dari tantangan yang Ibu temukan tadi dengan cara melakukan ice breaking agar siswa itu bisa aktif dan termotivasi. Nah, apa sih rencana yang akan Ibu laksanakan untuk membuat metode atau cara mengatasi tantangan ini, Bu? Insya Allah ya, karena ini kita melaksanakan ses ya, ini semakin akhir semester, Ya. jadi insya Allah saya bisa melakukannya insya Allah itu di semester 2. Di semester 2 ya? Iya. Iya, di semester 2 Ibu akan melaksanakan metode atau mengatasi tantangan tersebut, tantangan tersebut. yang akan Ibu laksanakan sehingga siswa yang Ibu jelaskan tadi aktif, Aktif. diam, antusias, Iya. jadi menjadi fokus lagi Iya. ya. Oke, semester 2 ya. Nah, kemudian dari percakapan kita ini apa sih yang akan nantinya akan Ibu tingkatkan atau kompetensi apa sih yang akan yang Ibu kembangkan kembali sehingga pembelajaran ini bisa lebih bagus dan lebih baik lagi, Bu? Yang saya tingkatkan ya untuk saya pribadi ya sebagai guru, artinya saya lebih memberikan murid itu materi secara rinci, kemudian memberikan produk yang lebih tertantang lagi, karena mereka kalau yang menghasilkan produk, anak-anak biasanya termotivasi, mereka lebih aktif dan kreatif. Nah, jadi untuk membuat siswa itu lebih aktif dan kreatif melalui kompetensi keterampilan luar biasa ya. Jadi kompetensi keterampilan ini yang Ibu jelaskan bisa membuat keaktifan dan pengetahuannya lebih luas lagi. Oke, Bu ya, semuanya sudah berjalan dengan baik dan lancar pasca observasi. Nah, mungkin ini saja yang bisa kita diskusikan atau bicarakan hari ini. Terima kasih, Ibu ya. Sama-sama Pak Yasin. Bisa lebih baik dan lebih nyaman lagi. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Yasin sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.